Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar adik-adik mahasiswa angkatan 2020? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kebahagiaannya. Hari ini Amin. saya Irma Rosalinda. Dan saya Lupi Yudaningrum. Ya, kami akan menyampaikan materi dengan judul Discover Your Future Career with Internship Program. Yuk. Nah, yuk. Baiklah, kita mulai ya. Praktik kerja psikologi. Mahasiswa di semester tertentu nanti akan mengalami praktik kerja psikologi atau yang biasa disebut magang. Untuk Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, kita menyebutnya praktik kerja psikologi atau PKP. Kenapa sih adik-adik mahasiswa perlu melakukan PKP? Ada banyak alasannya. Nah, pertama, bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkaya keterampilan bagi para calon sarjana psikologi tentang dunia kerja psikologi. Kedua, mensinergikan teori di kelas dan praktik di lapangan. Ketiga, merasakan pengalaman bekerja dalam ruang lingkup psikologi, terutama untuk fresh graduate. Jadi artinya, adik-adik kan nanti akan belajar banyak teori ya, baik mungkin nanti ada psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi industri, dan masih banyak lagi. Tetapi memang lebih banyak terbatas kepada teori, belum menerapkannya dan mengaplikasikannya dalam dunia sebenarnya. Oleh karena itu, adik-adik perlu melakukan praktik magang agar adik-adik bisa langsung mempraktekkan teori-teori yang adik-adik dapat selama adik-adik kuliah, sehingga adik-adik mahasiswa ini bisa lebih memahami teori-teori yang didapatkan selama di bangku perkuliahan dengan penerapan di lapangannya. Sehingga ketika nanti adik-adik lulus dan menjadi sarjana psikologi, adik-adik sudah punya pengalaman sebelumnya pada saat melakukan magang atau PKP, sehingga adik-adik cukup tahu bagaimana bersikap dan melakukan banyak hal di dalam dunia kerja yang sebenarnya. Jadi kurang lebih itu alasan kenapa mahasiswa harus melakukan PKP atau magang. Magang sendiri untuk psikologi bisa dilakukan di banyak tempat, tergantung kepada peminatan adik-adik sendiri nantinya ya. Bisa dilakukan di perusahaan, bisa di sekolah, bisa di rumah sakit, bisa di biro-biro psikologi yang sangat banyak sekali di Jakarta, bisa di LSM atau di NGO ya, dan juga bisa di media digital seperti mungkin adik-adik tertarik untuk menulis, bisa di detik.com, kompasiana.com, atau mungkin media digital yang berbau layanan psikologi seperti psikologianak.ic.id seperti itu ya. Jadi memberikan pelayanan psikologi tetapi secara digital. Intinya, di mana ada manusia, kita bisa melakukan dan menerapkan keilmuan kita. Baik, sekarang kita simak yuk contoh-contoh bidang industri apa aja ya. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Nah, pertama ada manufacturing. Manufacturing itu adalah pabrik ya, pabrik yang memproduksi suatu barang mentah menjadi barang setengah jadi dan juga barang yang jadi. Nah, pada gambar ini contohnya, ini adalah pabrik yang memproduksi dari barang mentah langsung barang jadi, karena tinggal minum kan ini bikin jus mangga kayaknya itu ya. Terus kemudian ada banking, perbankan, kemudian ada biro psikologi, mungkin nanti adik-adik ingin bermagang atau ber-PKP, praktik kerja psikologinya di biro psikologi, adik-adik bisa belajar langsung asesmen karyawan itu seperti apa, kemudian bagaimana sih mengetes karyawan gitu. Nah, di sekarang ini yang dilakukan secara online, adik-adik mungkin juga bisa belajar di biro-biro psikologi.
Kemudian ada pendidikan. Nah, bagi yang ingin praktik kerja psikologinya di sekolah bisa. Nah, jadi bagaimana nanti pemimpinya akan kemana untuk praktik kerjanya. Kemudian ada juga NGO atau non-governmental organization. Nah, jadi ini yang punya bakat altruisme mungkin altruisme yang membantu ingin bergabung dengan beberapa orang yang multicultural. Nah, biasanya itu ke NGO, non-government organization. Banyak sekali hal yang bisa dipelajari di sana. Ya. Nah, tentu saja sebelum turun ke lapangan sebagai mahasiswa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh mahasiswa supaya boleh dan turun ke lapangan. Pertama, pemagangan atau praktik kerja psikologi bagi mahasiswa psikologi UNJ dapat diambil di semester 6. Ya, jadi nanti semester 6 diskusikan dengan dosen PA-nya atau pembimbing akademiknya untuk mengambil magang sebelum memulai semester 7. Ya. Kedua, mahasiswa telah menempuh SKS sebesar 120 SKS. Ketiga, IPK minimal adalah 2. Berikutnya adalah telah memiliki tempat magang atau PKP dan disetujui untuk melakukan pemagangan di tempat tersebut. Ya, untuk saat ini ada pertimbangan situasi COVID-19. Mudah-mudahan nanti ketika adik-adik semester 6 kita sudah tidak ada COVID lagi ya, sehingga kita bisa benar-benar turun ke lapangan. Nah, biasanya di setiap semester itu PKP, kakak-kakak kelas adik-adik itu melakukan di bulan Juli, tepatnya dimulai 1 Juli sampai di akhir Agustus di setiap tahunnya. Nah, adik-adik, kenapa sih adik-adik itu perlu melakukan PKP itu setelah semester 6, setelah menempuh 120 SKS, dan IPK-nya juga harus minimal 2? Kenapa? Alasannya adalah seperti ini. Tentu saja ketika kita turun ke lapangan, kita sudah punya bekal. Kita sudah mengerti psikologi perkembangan itu mungkin apa, industri apa, psikologi sekolah apa. Jadi kita ketika turun dan melakukan tugas yang diberikan oleh user kita, kita tidak sama sekali blank gitu ya. Kita punya bekal untuk menggunakan teori yang kita telah pelajari dari dosen-dosen kita untuk kita lakukan di tempat yang sebenarnya atau di lapangan sebenarnya. Dan bekal itu bisa didapat bila kita sudah menempuh banyak SKS, paling tidak kita sudah 3/4 perjalanan perkuliahan, makanya di semester 6. Di mana dengan diyakini dengan 120 SKS, mahasiswa sudah banyak memahami ilmu psikologi, bermacam-macam ilmu psikologi sebagai bekal dia di lapangan nanti. Dan IPK-nya juga minimal 2, karena diharapkan kalau minimal 2, banyak yang sudah lulus mata kuliahnya, dan banyak ilmu yang sudah nempel gitu ya, yang sudah bisa tinggal dipraktikkan. Seperti itu ya alasannya kenapa harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi nggak bisa baru masuk semester 2, sudah turun ke lapangan. Artinya bekalnya dirasakan belum cukup. Ada dokumen pendukung juga yang adik-adik harus penuhi sebagai syarat untuk diizinkan bisa turun ke lapangan, yaitu yang namanya buku rekam jejak. Mungkin nanti akan dijelaskan di materi yang lain, tapi di sini disinggung sedikit ya. Apa sih buku rekam jejak? Buku rekam jejak itu adalah semacam buku di mana adik-adik mencantumkan kegiatan apa sih yang telah dilakukan selama 1 semester di luar perkuliahan. Jadi misalnya ada seminar apa, adik-adik masukkan tuh di buku rekam jejak, saya ikut seminar apa, ada buktinya, mungkin sertifikatnya, mungkin tanda tangan dari panitia dan sebagainya. Terus yang kedua juga mungkin adik-adik ikut kepanitiaan apa misalnya.
Ketiga, mungkin adik-adik ikut komunitas apa di kampus. Semua buku rekam jejak itu akan menjadi modal tambahan untuk adik-adik terjun ke lapangan. Artinya di buku rekam jejak itu adik-adik dirasa, oh ikut banyak seminar, banyak sertifikat seminar, sehingga oh ilmunya cukup banyak selain ilmu yang didapat di kelas, seperti itu. Ya. Dan kedua juga, bila ikut komunitas, banyak komunitas, adik-adik sudah belajar banyak berorganisasi, sehingga membantu adik-adik nanti berinteraksi dengan dunia yang sebenarnya di tempat kerja. Nah, ini adik-adik adalah pengalaman kakak-kakak mahasiswa senior adik-adik ini ya, mahasiswa psikologi UNJ sama melakukan kegiatan magang atau PKP. Nah, ini kami ambil 3 kakak mahasiswa dan pengalamannya semoga menjadi inspirasi bagi adik-adik semua. Silahkan kita tonton dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Timothy, alumni Psikologi UNJ Angkatan 2014. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Psikologi UNJ Angkatan 2020. Di sini saya ingin sharing mengenai pengalaman magang saya selama kuliah. Jadi saya mengikuti program magang itu sebanyak 2 kali. Yang pertama di PT Smart Tbk atau yang biasa dikenal dengan Sinarmas, yang merupakan perusahaan agribisnis kelapa sawit. Dan yang kedua itu di Dunamis Organization Service yang merupakan konsultan training. Nah, di PT Smart itu saya magang di 2 bagian. Yang pertama di Human Resource Business Partner dan yang kedua di tim rekrutmen yang merupakan bagian dari psikologi industri dan organisasi. Nah, kalau di Dunamis saya berperan sebagai asisten fasilitator dalam training mengenai 7 Habits di kelas 1 SMA dan kelas 1 SMP di Sekolah Santa Ursula BSD Tangerang, yang merupakan bagian dari psikologi pendidikan. Kalau pengalaman yang paling menarik itu pasti banyak banget. Yang pertama itu kalau di PT Smart, saya berkesempatan untuk menjadi tester dalam tes psikologi calon penerima beasiswa dari PT Smart. Nah, kebetulan tes itu dilangsungkan di luar kota. Jadi saya dan teman-teman magang saya waktu itu, kita berkesempatan untuk melakukan perjalanan dinas pertama kalinya. Nah, menjadi satu kesempatan yang langka di mana anak magang bisa dapat kesempatan untuk dinas keluar kota pula dan dibiayai oleh perusahaan. Jadi, kebetulan pada saat itu ada yang ditugaskan ke Sumatera sama Kalimantan dan saya sendiri ditugaskan ke Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, di sana bertemu dengan orang cabang di Ketapang dan kita di sana bukan sebagai anak magang, tapi kita bertindak sebagai representasi karyawan kayak gitu. Jadi ya kita belajar gimana caranya ngobrol sama kepala cabang di sana, sama orang-orang cabang di sana, dan bersikap layaknya ya kita karyawan PT Smart gitu pada saat itu. Nah, yang menarik lagi itu pada saat tes berlangsung. Jadi kan biasanya kalau tes psikologi itu kita kalau di kampus belajarnya paling sama teman, sama dosen. Nah ini benar-benar kita pertama kali dihadapkan dengan peserta yang kita nggak kenal sama sekali siapa dia. Pasti rasa takut salah, tegang itu pasti ada. Cuma ya kita dituntut gitu, selayaknya kita sebagai tester yang udah biasa melakukan atau melaksanakan tes psikologi gitu. Nah, yang kedua itu pas magang di Dunamis. Karena kan peserta trainingnya itu adalah anak kelas 1 SMA dan kelas 1 SMP. Yang pasti kan kita dalam memberikan perlakuan kepada mereka pasti akan berbeda gitu. Dan itu jadi satu tantangan. Apalagi saya merupakan orang yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi beruntung saya bisa mendapatkan fasilitator yang suportif, yang baik. Dan kita bisa membangun chemistry yang baik juga gitu. Jadi di sana saya nggak cuma berperan sebagai asisten fasilitator yang cuma persiapin barang untuk materi berikutnya, yang cuma observasi atau foto-foto, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk membawakan beberapa materi dan juga bisa berinteraksi dengan peserta selama kegiatan berlangsung. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan dari pengalaman magang saya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman angkatan 2020 selama berkuliah dan mempersiapkan diri untuk membangun karir ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta dari angkatan 2014. Dan saya lulus pada tahun 2018, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Oke,
Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman magang saya yang bisa dibilang sangat bermanfaat ketika kalian kuliah dan juga ketika kalian bekerja. Oke, ada hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengambil magang. Jadi psikologi itu terdiri dari beberapa cabang. Di antaranya ada industri, ada pendidikan, dan juga ada klinis. Pada saat itu saya memiliki minat atau ketertarikan di dunia klinis. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengambil magang di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Jadi Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor itu adalah rumah sakit jiwa. Di sana kita akan melakukan kegiatan selama 40 hari berkaitan dengan pasien, kayak gitu. Hal yang saya lakukan ketika saya magang itu pertama melakukan tes psikologi. Itu ada tes intelijensi untuk pasien-pasien sesuai kebutuhan juga. Lalu ada juga melakukan interview terhadap pasien atau klien. Kita di interview itu sangat belajar bagaimana caranya membangun kepercayaan atau rapport building agar pasien mau menceritakan kronologisnya, permasalahannya, bagaimana kondisi psikologisnya dia kepada kita. Dan selanjutnya kita juga belajar observasi, mulai dari aktivitas dia sehari-hari, bagaimana perilakunya dia, itu sangat penting untuk dicatat. Dan ketika magang pun nanti kita akan diminta untuk membuat laporan. Nah, jadi ketika magang itu sangat dilatih untuk terbiasa melakukan interview dan juga membuat laporan, karena itu nanti pas di kuliah juga akan diminta laporannya dan ada presentasi sidang magang juga, kayak gitu. Nah, dari 40 hari saya magang, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Selain pengalaman, saya juga mendapatkan keterampilan tadi seperti teknik-teknik interview, teknik konseling, dan juga tes-tes psikologi. Nah, selain keterampilan, saya juga mendapatkan relasi seperti dengan psikolog, dan tentunya relasi dengan psikolog ini sangat bermanfaat ketika perkuliahan dan juga kerja gitu. Ketika perkuliahan sangat bermanfaat ketika kita ada tugas nanti interview psikolog. Nah, itu kita bisa kontak lagi psikolog-psikolog waktu kita magang. Kayak gitu. Dan yang pasti wawasan kita akan jadi lebih terbuka. Gimana sih sebenarnya gambaran dunia psikologi itu ketika kita kerja. Jadi nanti kita sudah memiliki kesiapan mulai dari keterampilan dan juga gambaran itu kita akan kerja seperti apa. Pokoknya kalian tentuin minat kalian itu di mana dan juga tentukan mau magang di mana, karena itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kalian kuliah dan juga untuk kalian kerja. Kebetulan saat ini saya juga sudah bekerja sebagai konselor di lembaga pemerintah yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya sangat merasakan manfaat dari magang itu. Tadi seperti teknik-teknik interview dan tes psikologi itu sangat bermanfaat digunakan ketika nanti kita bekerja. So, buat kalian harus tentukan minat kalian terlebih dahulu dan jangan salah pilih ketika kalian magang. Karena kalau kalian benar-benar tepat memilihnya, nanti akan sangat bermanfaat untuk kalian kuliah dan juga untuk kalian kerja. Oke, mungkin dari saya itu aja. Tetap semangat semuanya dan juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifar Hanugroho dari Angkatan 2016. Kuliah tanpa magang atau praktik kerja rasanya kurang lengkap. Oleh karena itu, saya akan berbagi pengalaman saya magang di Yayasan Karya Bakti, Biro Psikologi Laksmi. Saya dan kedua teman saya diberikan kesempatan untuk magang di sana selama kurang lebih 40 hari kerja atau 2 bulan. Di sana banyak sekali hal yang saya peroleh. Yang pertama, itu melatih mental kita. Ya, melatih mental untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan puluhan siswa untuk melakukan tes gitu. Jadi kita sebagai tester. Kemudian yang kedua,
itu menguji teori-teori ilmu-ilmu pengetahuan kita yang didapat di kampus dan diaplikasikan ke dalam dunia kerja atau lingkungan yang sebenarnya. Dan di situ kita akan mendapatkan insight-insight baru. Oh, jadi seperti ini melakukan real test gitu ya terhadap siswa, terhadap pelajar. Kemudian selain itu ada juga program-program lain selain tes yang dilakukan oleh Yayasan Karya Bakti Biro Laksmi ini. Salah satunya adalah program kesehatan. Di situ, selain kesehatan secara fisik, ternyata juga dilampirkan kesehatan secara mental atau psikologisnya. Nah, di situ saya dan kedua rekan saya juga disalurkan untuk menjadi pemateri atau menjadi fasilitator pada program kesehatan itu. Intinya, dalam proses magang, itu sangat melatih kita untuk bekerja di dunia nyata. Oleh karena itu, teman-teman, silahkan cari yang sesuai kalian minati ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah seru sekali ya pengalaman-pengalaman kakak-kakak yang sudah mengalami praktik kerja psikologi. Ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang di instansi, dan juga ada yang di biro konsultasi psikologi ya. Nah, selanjutnya apa aja ya persiapan untuk praktik kerja psikologi? Yang pertama tentu saja adik-adik harus sehat secara fisik ya, sehat, bersih, charming. Charming itu maksudnya bukan ganteng atau cantik ya, tapi charming itu menarik gitu. Wah, orang itu kok menarik sekali ya gitu. Pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian persiapan psikologi. Persiapan psikologi ini merupakan salah satu contohnya ada persiapan untuk kemampuan bekerja sama, kemudian komunikasi yang efektif. Komunikasi itu kan banyak ya, ini kayak kita sedang berkomunikasi, tapi komunikasi saya ini komunikasi monologis aja, nggak efektif kan gitu. Nah, kalau yang efektif biasanya tidak menimbulkan kesalahpahaman pada seseorang atau berdua orang yang melakukan komunikasi tersebut. Nah, kemudian ada problem solving. Jadi bagaimana adik-adik nantinya akan dituntut atau dipaksa untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Jadi berpikir dan fleksibel gitu. Jadi nggak terkesan kaku ya nantinya. Nah, kemudian hard skill. Nah, hard skill ini adalah meliputi terkait dengan 4.0 era yang sekarang ya udah digital semuanya. Tadi sudah sempat diinformasikan oleh Bu Irma Rosalinda. Jadi skill-skill yang terkait dengan digital, nanti mungkin ada adik-adik yang ingin praktik kerja psikologinya di media digital ya. Nah, hard skill-nya itu bahasa Inggris, komputer atau internet, dan juga digital skill. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya creativity dan empati? Nah, pada digital skill yang dibutuhkan itu ada creativity dan empati. Nah, di era 4.0 ini juga sangat diperlukan. Kita lihat dulu ya videonya. There's been this fear that the fourth industrial revolution means that we all need to develop only technology-oriented skills or only highly scientific skills. In fact, the opposite is true. Some of the biggest rising skills of the next years are going to be creativity, collaboration, interpersonal dynamics between people, teamwork, specialized sales roles, HR-related roles, care-related roles, education-related roles. These are all things that are actually at the forefront of how people relate to each other. We will need to deploy technology across all of that, but it's going to mean a combination of being digital, but also being very human.
There are two things that have to change if we want to get this right. One is the policy agenda. Governments will need to start focusing on creating pathways to social mobility. That means thinking differently and spending differently on health, spending differently on education, ensuring there are fair wages, ensuring there are better working conditions, and ensuring that there are lifelong learning systems in place. The second element is what business can do, and that is where business and government working together is best placed to deliver on lifelong learning, on reskilling, on upskilling, and ensuring that people are getting redeployed to better jobs. And that is why we are launching the Reskilling Revolution platform. It simply cannot be left up to each individual to figure out how to do this on weekends or in the evenings. This has to become a core part of how people learn in the workplace. It has to become a core part of how people learn, for example, through community centers. And so what we're trying to do is set up the systems to enable that, make that much more efficient, make some of those services available. So all of the online learning and training providers coming together with the offline learning and training providers, coming together, aligning on what are the taxonomy of skills that they're going to be offering, what are the common certifications they're going to be offering, and making that available to everybody in a one-stop shop so people don't have to be searching for this on their own. If you want to learn more, go to reskillingrevolution2030.org. Skill apa sih di 2020 yang akan dibutuhkan? Nah, skill-skill apa ya? Cognitive flexibility, itu di nomor 10 nih. Kita turun dari yang gede dulu, 10 sampai ke 1. Jadi cognitive flexibility, jadi maksudnya adalah bagaimana kita tidak kaku dengan pemikiran kita. Misalnya ada perbedaan pendapat ya, enggak seperti itu gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Kemudian negosiasi, kemudian service orientation, jadi bagaimana kita melayani. Pada dasarnya kita kan akan saling bekerja sama. Nah, bagaimana kita akan melayani satu sama lain dalam satu kerjasama tim. Kemudian judgment and decision making, bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Kemudian emotional intelligence. Kemudian ada coordinating with others, jadi mengkoordinasikan dengan orang lain tuh seperti apa. Kemudian people management, jadi bagaimana berkoordinasi dengan satu tim ya, atau teamwork. Kemudian ada creativity, kemudian ada critical thinking di poin nomor 2, dan complex problem solving. Jadi pasti di segala bidang, di semua kehidupan ada suatu permasalahan. Nah, bagaimana skill-skill kita ini akan dibutuhkan, yakni complex problem solving. Yuk, kita lihat videonya lagi ya. Pada dasarnya, skill-skill yang dibutuhkan di 4.0 era itu memang digital ya, digital tapi ada empati dan humanistiknya. Tadi adik-adik sudah menyaksikan bahwa semuanya itu dominantly skill yang dibutuhkan adalah negosiasi, kemudian komunikasi, people management, semacam itu. Jadi pada intinya adalah kita itu makhluk sosial ya, jadi bagaimana kita berempati dengan orang sekitarnya, meskipun ada semuanya serba era digital gitu. Contoh, misalnya di era digital kita punya kemampuan digital, misalnya komputer, internet kita bisa mengoperasikan, hanya saja mungkin empatinya kurang. Nah, itu juga akan dituntut ketika kita nantinya akan bekerja.
atau nanti internship ya, kan karena kita berhubungan dengan orang lain di dunia profesional. Contoh misalnya, kita bisa email, kita bisa menggunakan internet, kita ada WA juga, tapi ketika kita berkomunikasi tidak lantas, misal kita mau mengirim sesuatu dokumen, contoh ya, mengirim suatu dokumen, kemudian hanya attach saja gitu. Jadi tidak ada basa-basinya, tidak ada subjek emailnya. Nah itu kan membuat penerima email atau penerima pesan itu kan bingung, ini siapa gitu, ini dokumen apa, seperti itu. Nah itu contohnya bahwa kita memiliki kemampuan digital di era digital seperti ini, tapi kita juga mempunyai empati dan humanistik yang baik. Nah kemudian selanjutnya ini ada video dari, namanya adalah Jack Ma. Beliau adalah CEO Alibaba yang sangat sukses ya tentu saja, tapi di balik kesuksesannya pasti ada bersakit-sakit dahulunya. Coba kita lihat dulu ya bagaimana videonya. I think when I'm 40 years old, I start to know exactly what I want to do. I never think in my life that I would be a business people. And I never thought I would be a teacher. So I become a teacher, I never thought about it. I become an entrepreneur, I never thought about it. And all the others, I want to be a policeman, rejected. I want to be, even want to be a waiter in the KFC, were rejected. Most of the dreams, you may think about it, but does not work out. Don't try to be the best. Be the first. Be the first to change. Be the first to take the challenge. Be the first one to overcome the difficulties. Because the best person, there's only one Olympic champion. I don't think I'm lucky enough to be that. But I can always try the new things and don't give up if I believe it, because you are so unique. Everybody is unique. Be yourself is always the key. This world today is full of challenges and opportunities. 2,000 years ago, full of challenges and opportunities. And I'm sure 2,000 years later, full of challenges and opportunities. There's always, it depends on how you look at it. Somebody look at this challenge as opportunity. Young people always say there's no opportunity. I complain a lot when I was young because I think Bill Gates took all the opportunities for the Microsoft, and Steve Jobs, all these guys. There's no job, there's no great big stuff left for us. But I think opportunity always lies in the challenges, always lies in the complaints. If you can solve the challenge, you will be successful. The big challenge you solve, the big problem, the big opportunity you have. I think life is a journey. You come to this world is to enjoy the life, to be happy and healthy. So the day when you leave the world and you say, I'm happy in my life, I'm healthy in this life, because if you're not healthy, you will never be happy. So I believe happy and healthy are the things the human being always looking for. And I think next to 30 years, because of the technology, the life science is going to change a lot. And people is going to live longer. But you can live longer does not necessarily live healthier. So if you're not healthy, how can you be happy? If you live longer, if you're not happy, why you live there? Nah, kalian sudah melihat beberapa contoh dan tayangan terkait dunia pekerjaan atau dunia kerja saat ini. Dari perhitungan dan statistik, untuk psikologi, dalam setiap satu semester telah diluluskan sekitar 2.500 sarjana psikologi se-Jabodetabek saja. Bayangkan, bukan se-Indonesia ya, baru se-Jabodetabek dalam satu semester ada 2.500 orang yang lulus jadi sarjana psikologi. Kalian bisa bayangkan, demikianlah persaingan kalian di dunia kerja. Dengan adanya digital dan kemampuan teknologi yang semakin berkembang,
tentu persaingannya ditambah lagi dengan kemampuan tersebut. Kalian miliki atau tidak. Oleh karena itu, kalian harus mengambil itu sebagai sebuah tantangan untuk mempelajari digital dari awal. Ya, jadi nanti sambil kuliah, kalian juga jangan hanya memperkaya teori saja, tapi kalian juga belajar digitalnya seperti Excel, seperti apa ya Excel yang baik, mungkin juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang sangat berkembang, sangat banyak sekali sekarang ini ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kalian lihat dan kalian pelajari di YouTube sebenarnya. Nah, pada dasarnya akan ada beberapa lapangan pekerjaan yang hilang di masa depan. Tapi semoga psikologi akan tetap ada karena kita bekerja dan berkaitan dengan manusia. Selama manusia ada, psikologi akan selalu ada. Cuman intinya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lupi bahwa kita nanti akan bersaing dengan digital teknologi, dengan robot-robot ya. Mungkin orang tidak perlu banyak di kantor, tapi tetap mereka tidak bisa mengisi human ya. Sisi kemanusiaan dalam dunia kerja dan itu tetap dibutuhkan, tetap harus ada orang yang mengatur orang lain, memanajemen teman-temannya dan sebagainya. Dan disitulah kalian harus bisa mengembangkan diri agar kalian punya kelebihan dan keunggulan daripada jurusan-jurusan lain. Karena kalian itu memang bekerja berkaitan dengan humanity-nya seseorang di dunia kerja. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sekarang kalian ayo perkaya diri kalian. Jangan hanya teori di kelas, pulang kuliah, langsung pulang. Ikut komunitas yang banyak, ikut kegiatan-kegiatan di kampus untuk memperkaya kemampuan human kalian tadi. Empati dan creativity, kemampuan-kemampuan yang lain menjadi lebih berkembang, ya. Karena itu juga negosiasi, ya, dan sebagainya. Karena itu juga sangat penting di dunia kerja. Orang pintar digital atau IP yang sangat tinggi pun kalau nggak bisa mengembangkan sisi human-nya dalam dunia kerja, nggak bisa teamwork, nggak bisa memahami orang lain, nggak bisa bernegosiasi, itu akan tersingkirkan juga pada dasarnya. Ya, demikian. Jadi ayo kalian semangat untuk memperkaya diri dengan aktivitas organisasi, boleh di kampus, boleh di luar kampus, tapi perkaya diri kalian. Sehingga kalian nanti siap pakai, unggul di dalam dunia kerja. Nah, kita lihat nih, ada satu tayangan yang sangat menarik sekali. Ayo masuk. Pak. Pak, ya. Silakan duduk. Apakah Anda sudah siap dengan interview hari ini? Sudah, Pak. Ini adalah alat pendeteksi kebohongan. Salah satu syarat untuk penerimaan pegawai di sini. Ini alat sangat canggih sekali dan ini bisa mendeteksi kebohongan di ruangan ini. Iya, dan saya ini sangat menyukai alat ini. Sebetulnya saya benci sama alat ini, tapi karena aturan perusahaan jadi kita harus menggunakan alat ini. Sebelumnya tolong ceritakan tentang Anda. Nama saya James. Johnny. Badrun, Pak. Nama saya Badrun. Saya belum berkeluarga dan saya belum punya pacar, Pak. Saya punya pacar 1, Pak. 3, Pak. Saya punya pacar 3. Waduh. Pacar kamu 3? Pacar kamu 3? Anak muda zaman sekarang. Contoh saya dong. Saya ini hanya memiliki 1 istri. Dan saya sangat setia kepada istri saya. Saya sangat mencintai istri saya. Sebetulnya saya tidak setia. Saya memiliki selingkuhan saya. Tetangga saya selingkuhan saya. Tapi saya memiliki 3 anak. Saya memiliki 4 anak. 1 dari selingkuhan saya itu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia orang kantor nggak ada yang tahu. Sebetulnya semua orang kantor tahu. Aduh, udah. Cukup tentang saya. Sekarang tentang Anda aja. Tujuan kamu kerja di sini apa? Saya ingin membuat perusahaan ini sukses, Pak.
pacar saya di gedung sebelah, Pak, biar gampang jemputnya. Oke, di sini tertulis pengalaman kerja Anda 3 tahun. Iya, Pak, pengalaman saya 3 tahun. 3 bulan, Pak, saya salah ketik, Pak. Saya sengaja nulis 3 bulan, Pak. Maaf. Yaudah. Pekerjaan terakhir Anda apa? Pekerjaan terakhir saya marketing manager, Pak. OB, Pak. Pekerjaan terakhir saya office boy, Pak. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Karena di pekerjaan sebelumnya tidak membuat saya maju dan berkembang, Pak. Dipecat, Pak. Saya dipecat. Kamu itu. Sebetulnya di perusahaan ini kita membutuhkan pegawai yang memiliki komitmen sangat tinggi. Saya 10 tahun kerja di sini. 5 tahun saya kerja di sini. Sebetulnya saya baru sebulan di sini. Tapi saya memiliki komitmen yang sangat tinggi. Ini kantor sebetulnya kantor om saya. Saya diajak sama om saya masih nganggur sebetulnya sebelum. Maaf, Pak. Iya, Jono, kenapa? Pak Bos nggak bisa hadir soalnya lagi ada meeting, Pak, di luar. Maksud saya lagi jalan, Pak, sama selingkuhannya. Oke, Jono, gimana perkembangan penjualan kita tahun ini? Penjualan kita tahun ini, Pak, sukses banget, Pak. Lumayan, Pak, lumayan. Bangkrut, Pak. Perusahaan kita ini hampir bangkrut. Aduh. Ya udah, Pak James, Pak Badrun, saya minta maaf. Interview kita hari ini kita sudahkan aja dulu karena sebetulnya perusahaan kita ini tidak membutuhkan pegawai. Sebetulnya kita membutuhkan pegawai, tapi perusahaan kita udah mau bangkrut. Jadi saya minta Pak Badrun silakan balik. Nanti kalau seandainya kita butuh, kita pasti bakal panggil Pak Badrun. Sebetulnya kita tidak akan memanggil Pak Badrun. Jadi silakan balik aja. Terus saya gimana? Balik? Iya, kamu balik aja. Karena saya sebentar lagi ada meeting di luar. Saya sebetulnya mau pulang ke rumah. Jono, tolong buang ini alat. Buang, saya udah nggak kuat sama ini alat. Iya, Pak. Nah, adik-adik, persiapkan dirimu pada serunya program praktik kerja psikologi. Nah, adik-adik, terima kasih. Having fun of studying and internship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.